وبنا التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تغشاهم مغفرة بركاتهم وأسرار منورهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Abi Abdurrahman ini namanya Abdullah, anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, putra Sayyidina Umar. Berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, Buniyal Islamu, dibangun agama Islam ala 5 atas 5 bahan atau 5 tiang. Syahadati an la ilaha illallah, yang pertama adalah menyaksikan an la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat 5 waktu. Wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, wa hajjil bait, melaksanakan haji ke Ka'bah al-Musyarrafah. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Hadis ini riwayat Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Abdullah bin Umar ini lahir setelah diutusnya Nabi Muhammad 3 tahun. Berarti ketika Rasulullah berumur 43 tahun lahir Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar termasuk orang yang berhijrah bersama Rasulullah. Beliau waktu perang Uhud minta izin
untuk mengikut perang. Umur beliau waktu itu umur 14 tahun. Nabi tidak mengizini, jangan, masih kecil. Ketika perang Khandaq minta izin, ikut ya Rasul, boleh. Umurnya udah 15 tahun. Enggak ngawur, kecil-kecil disuruh perang. Islam juga milih orang yang pantas untuk berperang ke medan pertempuran. Menghadiri banyak sekali peperangan di dalam membela agama Allah. Beliau adalah seorang sahabat yang sangat zuhud dan alim. Orangnya dermawan, penuh tawadhu. Kalau udah senang sesuatu daripada hartanya atau miliknya langsung disedekahkan, nggak tambah eman. Senang begitu langsung disedekahkan. Tidak pernah diminta sesuatu kecuali diberikan. Sehingga dia punya budak banyak. Budaknya itu kalau kepingin bebas, baca Quran banyak di muka dia, senang bebas. Nanti budaknya iktikaf di masjid, Masya Allah, orang itu ya bebas. Kata orang-orang, innahum yakhda'unak. Abdullah bin Umar, mereka tuh niatnya nipu, pura-pura aja supaya kamu membebaskan dia. Maka beliau menyatakan, man khada'ana billah in khada'na lah. Siapa orang yang menipu aku dengan cara beribadah kepada Allah, ya berarti aku memang harus tertipu dengan dia. Dia punya seorang budak perempuan, cantik sekali. Dia cinta sama dia itu. Panggil, aku senang sama kamu, tapi aku ingat firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfigu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mencapai derajat bir. Ada yang menyatakan bir itu adalah tingkatan yang tertinggi ada di surga. Kamu tidak bisa mencapai itu sehingga kamu siap menginfakkan, mensedekahkan yang paling engkau cintai daripada milik kamu. Ana senang sama kamu, tapi aku lebih berharap daripada albir, janji Allah tadi itu bagi orang yang siap mensedekahkan. Saya nyatakan kamu merdeka. Dimerdekakan, dikawinkan dengan mantan budaknya dia, namanya Nafi'. Dah tak kawinkan sama Nafi' inti. Kenapa ndak kamu kawin sendiri? Kata beberapa orang. Kata dia, laula anni la a'udu bi syai'in ja'altu lillah lanakahtuha. Kalau seandainya tidak seperti janjiku dan prinsipku, aku tidak akan mungkin menarik kembali yang aku serahkan untuk Allah, tak kawin lagi ini. Setelah tak merdekakan tak kawin. Tapi karena sudah untuk Allah, berarti enggak mungkin aku akan cuil lagi sudah. Semua 100% adalah untuk Allah. Wah, hebatnya.
Jadi nggak ada nyantol 1% pun daripada dunia di hatinya, nggak ada. Padahal kaya raya itu. Diriwayatkan beliau dalam umurnya berhaji 60 kali hajian, umroh 1000 kali umroh, dan memerdekakan budak 1000 budak. Satu saat beliau mendapatkan rizki 22.000 dinar. Berapa ya? 1 dinar itu kira-kira 4 gram lebih emas. Kalau kali 1000 berarti udah 4 kilo ya. Kali 22 berapa? Berarti miliatan ya. Beliau terima itu ada di satu majelis, tidak bangun dari majelis kecuali uangnya habis. Masya Allah. Habib Taufik dikasih 100 juta bingung deket ini. Beliau langsung didepositokan kepada Allah, nggak pakai disimpan. Saat itu juga dibagi entek. Bangun dari majelis habis uangnya, masuk bank ilahi. Bukan bank syariat lagi, bank ilahi itu. Masya Allah, radhiyallahu an. Ketika beliau sakit, ada seseorang bawa buah anggur, ngasih hadiah, nyambangi, bawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diterima sama beliau. Beliau mau makan, ada orang yang minta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikan kepada aku rezeki yang Allah telah berikan kepada kamu. Kasih, kata beliau, nomor kasih. Berarti itu rezekinya dia, kasih. Dikasih. Orang yang ngasih itu enggak terima. Dah ganggu ini orang. Si peminta dari itu berangkat, dikejar. Ini tak beli, kata dia. Dibeli. Habis dibeli, masuk lagi itu orang ngasih hadiah anggur. Ini anggurnya untuk Anda, wahai Abdullah bin Umar. Terima kasih, alhamdulillah dapat rezeki lagi. Mau dimakan, pengemisnya itu yang minta-mintai datang lagi. Assalamualaikum. Kasih aku rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu. Kasih. Dikasih. Berangkat, dikejar lagi sama orang itu. Kau ada apa, kembali lagi? Sini tak beli lagi, kata dia. Datang lagi. Akhirnya nyuruh orang, jangan boleh masuk lagi itu, peminta itu. Balik lagi itu peminta, dicegah. Dikatakan kalau minta terus itu orang, nggak pernah ditolak sama Abdullah bin Umar. Tetap dikasih. Dan tidak mungkin akan bisa dimakan. Kalau diminta hartanya tidak mungkin akan bisa dimakan. Kalau berupa makanan, kalau pakaian nggak mungkin akan bisa dipakai oleh beliau. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Satu saat ada orang minta kepada beliau, anaknya diperintahkan kasih dia 1 dinar. 1 dinar itu uang besar ya, 4 gram emas. Kasih ono 1 dinar, kasih. Senangnya yang dikasih itu luar biasa. Datang anaknya, Abah, taqabbalallahu minkah. Wahai ayah,
Taqabbalallahu minka ya abatah. Allah menerima sedekah anda. Tertawa Abdullah bin Umar. Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidah aw sadaqatan wahidah bidirhamin wahid lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut. Anakku, kalau seandainya aku tahu satu rakaat saja, satu sujudan saja diterima oleh Allah daripada amalku, satu dirham aja sedekahku diterima oleh Allah, tidak ada yang paling aku senang untuk datang kepadaku kecuali mati. Kepingin mati sudah aku. Atadri mimman yataqabbalullah, apakah kamu tadri, apakah kamu mengetahui dari siapa sih Allah terima ibadah itu? Dari siapa Allah terima sedekah itu? Maka beliau menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima ibadah, sedekah dari orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Kadang-kadang ya kita ini seakan-akan protes ya. Ya iya, saya itu sudah baca wirid itu, wirid ini, kok enggak mustajab masih ya? Lah iya, saya itu sudah khatamkan Quran loh, dengan niat itu, dengan niat ini, kok enggak kesampaian ya? Lah iya, saya sudah sedekah loh, lah kok enggak lancar-lancar pekerjaanku sian? Dia anggap semua amal pasti diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu menerima dari orang yang bertakwa amalnya. Mana mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah banyak tapi dari korupsi? Mana mungkin akan diterima doa daripada manusia yang perutnya, dagingnya, darahnya semuanya dari haram? Mana mungkin akan diterima sholatnya hamba sujud sampai kepalanya bengkak kalau perlu, tapi pakaiannya, sejadahnya haram, rumahnya haram. Karena itu yang diterima oleh Allah daripada ibadah seseorang adalah dari orang-orang yang bertakwa. Innama, ifadatul hasr, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah. Sayyidina Umar menyatakan, Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau seandainya satu sujudan aja, satu rakaat aja daripada ibadahku diterima oleh Allah, wis kepingin ndang mati, wis berarti aku sudah punya sangu masih sedikit. Itu. Kita itu sing ndak bingung blas dengan yang kita makan. Kadang-kadang masih yakin ada haramnya, sombongnya dengan amalnya, sekalipun kadang-kadang penuh dengan riya dan ujub. Tuh lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Umar ini. Itu pun beliau kalau sudah baca ayat Al-Quran nangis terseduh-seduh. Sampai-sampai ketika beliau baca Al-Quran sampai di ayat alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah bukan sudah waktunya bagi orang-orang beriman hatinya harus khusyuk, takut kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah. Itu diulangi, nangis sakwen-wen, terseduh-seduh. Dan kita ini zikir kepada Allah ngakak. Kadang-kadang zikir kepada Allah entek rongpak tambahan sambil ngerokok. Tuh lihat bagaimana Allah menyatakan, apakah bukan waktunya sekarang kamu berzikir kepada Allah sambil takut? Itulah yang dilakukan oleh beliau radhiyallahu an.
Beliau semua yang dilakukan oleh Nabi diikuti sama beliau. Sampai-sampai berhentinya untanya Rasulullah, dia juga berhenti. Suatu saat nggak ada apa-apa, berhenti, turun, naik lagi. Loh, kenapa? Aku pernah Rasulullah berhenti di tempat ini dan turun di sini, tak lakoni, gitu. Karena itu beliau ini bukan hanya sekedar sahabat, tapi beliau ini adalah sudah menjadi termasuk para aulia Allah. Luar biasa. Sehingga diriwayatkan satu saat ketika beliau ini pergi, ada satu rombongan gak berani meneruskan perjalanannya. Kenapa itu orang? Kata Abdullah bin Umar, gak berani meneruskan perjalanan karena ngelihat ada macan gede ada di tengah jalan. Loh, kenapa? Sian mereka, nunggu macan itu bangun tidur kapan? Turun dari ontanya langsung jalan ke macan. Loh, kaget orang-orang. Loh, orang itu caplok ini. Kata mereka, menyaksikan, datang terus menuju ke sana. Abdullah bin Umar dicewir macannya tadi itu, tarik, ayo minggir, jangan di jalan, kasihan itu mereka nggak bisa jalan. Ayo maju, ayo teruskan perjalanannya, jalan. Cobaan sampean wali pun ndak tekanan no macan dan entek sampean. Masya Allah. Ibadah hebat, akhlak hebat, turunan orang baik. Orang apa ini? Guru besar beliau, banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orangnya tidak pernah takut kepada siapapun untuk mempertahankan yang hak. Meninggal beliau, umur beliau 84 tahun. Meninggal di kota Mekah dalam keadaan syahid. Ceritanya begini, Hajjaj bin Yusuf ini gubernur yang dolim. Suatu saat dia tadi itu ceramah terlalu panjang sampai mengakhirkan sholat, mungkin khutbah Jum'ah atau apa. Ditegur sama Bin Umar nggak pernah takut seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Dia jadi orang biasa, walaupun abahnya jadi Amirul Mukminin, beliau enggak jadi Amirul Mukminin. Hajjaj bin Yusuf ini dalam khilafah Umayyah. Jangan panjang-panjang, inna syamsa la tantadhiruk. Ini udah siang. Matahari ini enggak kompromi, enggak nunggu ente. Udah waktunya sholat, jangan dowo-dowo kalau khutbah. Kata Hajjaj bin Yusuf, laqad samamtu an adriba alladhi fihi ainak. Aku kepingin motong yang ada dua matamu itu, yaitu kepalamu. Pingin tak belai kau itu, kata Hajjaj bin Yusuf. Apakah takut? Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, innaka safihun musallat. Kamu itu bodoh, bongol.
Pemimpin yang bodoh itu ya kamu itu. Akhirnya berubah wajahnya Hajjaj bin Yusuf. Nyuruh seseorang bawa anak panah. Dikasih racun ada di ujungnya. Pas waktu lagi tawaf ditaruh di bawahnya Abdullah bin Umar, dikainjek akhirnya. Masuk racun ke tubuhnya, sakit, dapat 3 hari mati. Meninggal beliau. Ini satu bukti orang yang soleh itu juga punya musuh ya. Kalau ada orang mati dibunuh belum tentu dia orang jahat. Kadang-kadang orang yang soleh difitnah, kadang-kadang orang yang soleh dituduh dukun santet, kadang-kadang orang yang soleh. Iku akeh wong desa iku. Karena itu jangan sampai begitu. Orang itu kalau nggak ada bukti nggak boleh nodo-nodo, dosa. Aku mimpi kok dibuat dalil, nggak ada ceritanya. Katanya dukun sana, katakan dukun sini, dukunnya itu jauh di penjara itu tidak benar itu. Jari ini ustadz, jari ini Habib, jari ini Yai, gak kena. Habib tidak kena, Yai ini tidak kena itu, gak usah didengarkan itu. Terus gimana Habib? Tunggu sing kena. Berobato yang betul, ikhtiar yang ada, minta kepada Allah. Kalau nggak sembuh, yo wayahi loro berarti. Mari. Beliau Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis ini. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 tiang, boleh 5 tiang. Teman kalau lihat bangunan kantin itu ada tiang-tiangnya itu, tapi akeh. Kalau Islam tiangnya ada 5 atau atas 5 bahan. Kalau bangunan rumah itu ada fondasi, kan gitu. Ada dinding, ada atap, ada jendela, ada juga pintu. Kalau nggak ada jendela pintu bukan rumah, gudang namanya. Islam terbangun dengan 5 tiang atau 5 unsur. Fondasinya syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. 2 kalimat syahadat fondasinya. Kalau nggak ada fondasinya, kena angin roboh. Digoyang dikit jatuh, kena guyur hujan hancur. Begitu juga ada orang sholat baca Quran tapi nggak kuat fondasinya, syahadatennya nggak kuat, percuma, nggak diterima oleh Allah. Di akhirat sholat nggak diterima, roboh. Puasa nggak diterima, roboh. Fondasinya adalah syahadaten. Yang kedua, wa iqamus shalah, mendirikan sholat 5 waktu. Nih, cagak-cagaknya, pilar-pilarnya itu sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah pilar-pilar agama Islam. Kemudian wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Itu dinding-dindingnya itu. Kenapa? Pilar atau tiang itu pasti dia tadi itu berhubungan dengan
dinding. Tidak Allah menyebutkan sholat kecuali menyebutkan zakat. Dindingnya, temboke. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Itu atapnya yang ngayomi. Orang harus sabar dengan puasa. Orang harus rahmat dengan puasa. Adil, yang kaya juga harus lapar, yang miskin udah biasa lapar. Ngayomi, ngajari orang untuk sabar. Tiang. Wa hajjul bait, dan melaksanakan haji itu ibarat pintu sama jendela. Baru jadi bangunan rumah, baru jadi Islam. Karena itu jangan dipisah-pisah. Waduh, fondasinya kuat, dindingnya kuat, tapi nggak ada atapnya. Syahadaten, sholatnya bagus, tapi nggak puasa Ramadan. Oh mau apa kau udanan kepanasan itu? Waduh, fondasinya kuat, pilarnya, tiangnya kuat, dindingnya kuat, atapnya bagus, kuat, tapi nggak ada jendela sama pintunya. Mampu haji nggak berangkat haji. Oh mau apa donok lawangi donok pintu niku. Terus mlebu tuh kon diomai semut dah. Karena itu Islam itu akan terbangun dengan 5 hal ini. Wa iqamus shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khams." Mendirikan salat. Kita bahas satu-satu. Siapa orang yang jaga salat 5 waktu? Maksudnya jaga ala wudu'iha, wudunya bagus. Sunnah-sunnahnya juga dilakukan. Wa mawaqitiha, waktunya juga di awal waktu salatnya. Berjamaah. Wa ruku'iha wa sujudiha, sujud dan rukuknya tumaknina dan khusyuk. Wa ya'tarif annaha haqqullah subhanahu wa ta'ala, dan dia mengakui ini salat kewajiban Allah, enggak boleh untuk selain Allah, enggak boleh riya, enggak boleh ingin dipuji sama orang, ikhlas dalam salatnya, tidak boleh mikir yang lainnya, khusus fokus untuk Allah. Kana jasaduhu haraman 'alan nar, maka jasadnya dinyatakan haram disentuh neraka. Allahu Akbar. Diriwayatkan nanti di hari kiamat orang sholat itu ketika masuk surga, satu rombongan wajahnya seperti matahari, terangnya luar biasa. Malaikat itu heran sampai tanya, "Man antum?" Siapa kamu? Qalu nahnul hafiduna 'ala shalah. Kami orang yang menjaga salat. Qalu kaifa kanat muhafadzatukum? Gimana kamu itu menyatakan menjaga salat? Bentuknya gimana? Qalu kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Kami dengarkan adzan udah siap ada di masjid, kata dia. Belum dohor udah berangkat. Ada di masjid baru adzan. Dengarkan adzan udah di masjid, artinya udah siap sebelum waktu berangkat. Ada di masjid udah sebelum waktu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Rombongan kedua datang, wajahnya seperti bulan purnama. Lebih kurang, agak kurang berarti daripada yang pertama. Mereka tanya, "Man antum?" Kamu rombongan siapa? Qala nahnul muhafizuna 'ala shalah. Kami rombongan orang yang menjaga salat. Duh, kok sama? Kaifa kanat muhafadzatukum? Gimana bentuknya kamu menjaga salat? Qala kunna natawaddau qabla al-waqti thumma nahdhuru ma'a sama'il adzan. Kami
siap-siap sebelum masuk waktu berangkat bersamaan dengan adzan. Bersamaan dengan adzan. Berarti agak sedikit mundur. Kalau tadi itu udah di masjid baru dengarkan adzan. Kalau ini enggak, wudu sebelum waktu, adzan sambil berangkat ke masjid. Yang ketiga, rombongan yang masuk surga wajahnya seperti bintang. Man antum, kata malaikat. Ini rombongan apa? Nahnul muhafiduna ala shalah. Kami rombongan orang-orang yang menjaga salat. Loh, bodoh. Kaifa kanat muhafadzatukum? Gimana bentuk kamu menjaga salat? Qalu kunna natawaddau ba'dal adzan. Kami tunggu adzan dulu. Kalau udah adzan baru wudu berangkat. Nah, terus kita nih apa bagian ini? Kalau udah mau asar baru wudu salat. Mbo sak piro cahayai. Masya Allah. Mungkin kok cempluk ngono ya. Mengeluarkan zakat. Zakah. Kenapa dikatakan zakah? Lianna sababu fi zaka'il mal wa numuwih wa husulil barakah fi. Dikatakan zakat itu adalah karena hartanya tambah banyak, tambah berkah. Kalau dikeluarkan berkah hartanya. Orang kalau sedekahnya benar, insya Allah jauh daripada penyakit, Pak. Insya Allah jauh daripada bala yang menyerang harta. Hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bissadaqah. Bentengono hartanya kamu itu dengan zakat dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kamu itu dengan bersedekah. Orang kalau udah nggak mengeluarkan zakat, hartanya itu nggak bisa dinikmati oleh ahli warisnya. Tumpes dulu mati nih. Kalaupun itu meninggalkan kepada ahli warisnya, balak untuk keluarganya. Tawur nanti keluarganya, tukaran nanti anak-anaknya. Karena itu yang punya harta tokno zakati. Kemudian haji wajib bagi yang mampu. Menurut mazhab Syafi'i enggak wajib langsung orang itu kalau mampu haji. Tahun itu wajib haji. Enggak. Alat tarawih. Boleh ditunda. Tapi kalau menunda enggak ada udzur, keduluan mati, bahaya itu. Man istata'a an yahajja falam yahij falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyah. Siapa orang yang mampu haji kok ditunda-tunda sampai keduluan mati, matinya tergantung mau jadi Kristen atau mau jadi Yahudi, terserah kata. Dosa besar. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Ahmad dan sebagian ashab Hanafiyah, di antaranya Abu Yusuf, mereka menyatakan kalau tahun itu dia dinyatakan mampu haji, wajib tahun itu, nggak boleh ditunda. Menunda dosa hukumi. Tahun lagi ya, walaupun tahun yang berikutnya dia tadi itu bisa melaksanakan haji. Dosa alal for. Ada seorang pemuda dapat rezeki uang misalnya 40 juta, 50 juta. Saya ini kepingin kawin. Kalau saya gunakan untuk kawin, saya tidak haji. Kalau saya haji, saya tidak kawin.
Kawin itu kan sunnah hukumnya. Haji kan wajib hukumnya. Ya apa nih? Tapi aku wis kebelet. Udah harus kawin. Kalau memang sudah nggak kuat nahan nafsunya dan bisa mengakibatkan perzinaannya, kawin lebih afdol. Diniati kalau dapat rezeki lagi berangkat haji. Tapi kalau memang tidak kepingin saya, haji ya wajib. Nah itu jangan ditunda-tunda sing mampu. Kecuali kalau masih punya utang, nyauro. Ada waktunya orang punya utang nyaur, waktunya nyaur, uangnya nggak dibayarkan tak kayak haji dimi haram hukumnya. Paham ya? Sampean punya utang sama saya 25 juta, ada uang 40 juta, wis wayahe bayar. Tak kayak haji dimi wis gampang, Habib Taufik haram hukumnya. Bayar dulu. Kadang-kadang ngemplang kayak haji. Haji cap tekek iku jenenge. Karena itu harus hati-hati. Saya pernah ditanyai tentang hukumnya rokok. Beb, rokok itu makruh atau haram? Saya mau tanya sama Anda. Kalau orang punya utang yang harus dibayar dikai haji, hukumnya apa? Haram, Beb. Lah kalau orang punya utang kayak tuku rokok, nemen harami tak parah. Itu sudah boleh, haram itu hukumnya. Kalau memang punya utang kok kayak tuku rokok, dosa hukumnya. Loh, kalau tidak punya utang itu ada khilaf. Itu ada khilaf. Tapi ada yang wajib, haram hukumnya. Tidak oleh. Sedekah itu loh, haram kalau punya utang. Bayar utang dimi. Apa mana gitu ku bentul, gudang garam, jarum misalnya. Hati-hati. Makro iki. Utangmu piro? Bayar dimi. Makro goni. Kayak bayar dimi utang. Wajib itu hukumnya. Wajib bagi madhab Syafi'i haji dan umroh seumur sekali, kecuali kalau dinadari. Wa atimul hajja wal umrata lillah, itu dalilnya. Tapi sebagian ulama, kalau tidak salah Malik dan Abu Hanifah menyatakan umroh itu hukumnya sunnah, yang wajib adalah haji. Lebih baik laksanakan haji dan umroh. Rombongan haji tapi ninggalkan sholat, ya haram. Sholat lebih utama daripada haji. Haji saya haji tapi nggak sholat, udah ambek goro. Ndolek upom buak sego sak wakul itu. Nggak bener itu. Karena itu orang kalau haji jogon sholati, jangan ninggalkan sholat. Itu tambah berbahaya. Berangkat haji dari sholat, mulai dari sholat haji, kepin gak serban haji ado-ado ae. Tuku yang tukuan nur ngono serban murah dari haji. Hati-hati. Puasa Ramadan. Puasa itu diwajibkan di tahun kedua bulan Hijrah. 9 kali Rasulullah melaksanakan puasa Ramadan. Semuanya 29 kecuali 1 30. Ake-ake memang 1 bulan itu 29. Lah iya.
Kok 29? Itu hitungannya. Kalau enggak kelihatan bulannya berarti digenapkan 30. Itu menurut pendapat 3 ulama madhab. Kecuali Imam Ahmad bin Hambal, kalau enggak kelihatan bulannya 29 tetap. Kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia ini mengetahui, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau an yakuna haulan kamila. Kalau seandainya manusia ini tahu bagaimana Allah memberikan berkah, kebaikan, pahala yang besar di bulan Ramadan bagi orang beriman, pasti mereka itu akan berharap Ramadan jangan 1 bulan, setahun Ramadan. Mari ngono riyo sedina setahun maning Ramadan. Orang kalau berharap dak ono Ramadan itu ada menyatakan dosa besar, ada menyatakan kafir hukumnya. Wis ndang tek wis Ramadan iki dalam arti benci aku luwe terus aku. Ini ditakutkan bisa kufur ini orang. Orang mukmin senang dengan kehadiran Ramadan. Ada menyatakan dosa besar itu hukumnya. Hadirin sekalian dirahmati Allah, itulah bangunan Islam yang kokoh 5 ini. Kalau kita perhatikan ya, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, itu adalah amal hati. Kemudian iqamus shalah, melaksanakan salat, itu amal dengan anggota badan tapi khusus antara hamba dengan Allah. Wa ita'uz zakah, mengeluarkan zakat, itu bagaimana kita beribadah, bersikap baik terhadap manusia sesama kita. Itu hablum minallah, ini hablun minan nas. Ini hubungan dengan Allah, ini hubungan dengan manusia yang fakir miskin, yang mu'allafa, yang punya hutang, disantuni semuanya, dikasih. Wa shaumi Ramadan, bagaimana orang itu harus merasakan dalam ajaran puasa itu, bagaimana orang itu harus merasakan dan dirasakan oleh saudaranya. Jangan karena kamu itu punya makanan banyak, kamu melupakan orang yang kekurangan makanan. Jangan karena kamu itu adalah menjadi orang yang kaya raya, kamu tidak peduli dengan keadaan orang yang melarat, yang sering lapar, yang sering serba kekurangan. Ayo, rasakan sekarang. Gimana rasanya sakit? Perih enggak perut kamu? Padahal itu subuh sampai maghrib. Bagaimana keadaan anak-anak yang perutnya kelaparan berhari-hari karena tidak makan? Kamu yang tua aja, kamu yang kuat aja enggak merasakan sakit, apalagi mereka. Perhatikan keadaan mereka. Diajak kita perasaan, ibadah dengan perasaan, saudara. Haji, satu pertemuan umat Islam internasional daripada segala penjuru, dengan mengeluarkan biaya yang begitu banyak, kumpul ada di satu tempat, berbuat dengan cara yang satu, menghadap satu kiblat, kumpul ada di satu masjid, kumpul ada di satu padang Arafah, beribadah kepada Allah dengan tanpa membedakan sing dadi presiden, sing dadi menteri, sing dadi gubernur, sing dadi rakyat biasa, petani, kumpul dalam keadaan yang satu untuk ibadah kepada Allah, menjadi hamba yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itulah kehidupan umat Islam dalam satu bangunan Islam, saudara. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kita bisa melaksanakan ajaran-ajaran Islam dengan sebenarnya. Amin Allahumma